Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Siti Fatimah, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dapat melaksanakan diskusi mengenai Bank Umum Syariah di ruang Zoom meeting pada siang hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niwala Nurparanasari, selaku moderator dari kelompok 1, dan perkenalkan anggota kelompok kami, Arini Nasiha, Bella Utami, Intan Permatasari, Della Maurelia, Niwala Nurparanasari, Febrian Dwi Ramadan, Oktalian Alwalyu, Desi Anggraini, dan Naila Ramadona. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Intan Permatasari. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Bank Umum Syariah. Berdasarkan secara umum, pengertian bank yang dikemukakan oleh para pakar, bank yang dalam melakukan kegiatannya, baik itu menghimpun dana atau penyaluran dana, dan lainnya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum perbankan Islam. Landasan hukum perbankan Islam ini berdasarkan peraturan pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. Dan yang kedua yaitu ada Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan yang keempat, Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kelima, Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nomor 6, Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi langsung ke moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Desi Anggraini. Pada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai landasan hukum perbankan Islam berdasarkan peraturan agama. Yang pertama, Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah, yaitu di Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Yang kedua, hadis. Salah satu hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum transaksi pada bank syariah adalah hadis riwayat Al-Bazar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bella Utami. Pada Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan kegiatan bank syariah. Jenis bank syariah menurut Sumitra, berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Yang kedua yaitu Unit Usaha Syariah atau UUS. UUS adalah unit usaha kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk di kantor cabang pembantu syariah dan atau induk syariah. Yang ketiga yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau yang disingkat dengan BPR adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian antara WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Baik, itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Bella Utami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arini Nasiha. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan kegiatan Bank Umum Syariah. Pertama, sistem operasional Bank Syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Yang kedua, dana yang diterima Bank Syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang syariah. Yang ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak. Bank Syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan dari sewa, serta berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang diperbolehkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Arini Nasiha. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai jenis dan kegiatan Bank Umum Syariah. Yang keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran. Selanjutnya dibagikan kepada nasabah, pemilik dana, atau penitip dana. Yang kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan sebagainya. Baik, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Naila Ramadona. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembiayaan di Bank Umum Syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan sebagian dana yang terkumpul kepada pihak lain selain bank dengan prinsip syariah. Istilah pembiayaan di bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan timbalan ujroh atau bagi hasil. Itu saja materi dari saya. Baik, terima kasih Saudari Naila Ramadona. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Octalian Alwaliu. Pada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pembiayaan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu profitability dan safety. Yang pertama yaitu profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha bersama nasabah. Yang kedua yaitu safety atau keamanan, ialah keterjaminan pengembalian modal sehingga tujuan profitability atau mendapat keuntungan akan benar-benar tercapai. Yang kedua yaitu fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai guna uang. Ialah maksudnya uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank dengan cara disalurkan kepada aktiva produktif melalui pembiayaan yang diberikan untuk mendanai suatu usaha produktif.
Yang kedua yaitu meningkatkan daya guna barang. Maksudnya, melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga nilai utilitasnya meningkat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran uang. Maksudnya yaitu pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang, giral dan sejenisnya seperti cek, billet giro, wesel promise dan sebagainya. Yang keempat yaitu meningkatkan kegairahan berusaha. Maksudnya yaitu dana pembiayaan yang diterima pengusaha digunakan untuk meningkatkan volume usaha dan produktivitasnya. Selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Yang keenam, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Maksudnya yaitu peningkatan permodalan oleh pengusaha melalui pembiayaan oleh bank syariah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau profit. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu alat perhubungan internasional. Maksudnya bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri saja, akan tetapi mencakup luar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Oktalian Alwalyu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Della Maurelia. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memperkenalkan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis pembiayaan, di mana peran lembaga perbankan sangat sentral dalam sistem keuangan setiap negara. Tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dana bagi individu saja, tetapi perusahaan swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan juga menyediakan berbagai layanan kredit dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan serta memfasilitasi sistem pembayaran bagi seluruh sektor ekonomi. Dan adapun jenis-jenis pembiayaan berdasarkan kegunaannya, di mana yang pertama ini adalah pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya. Berdasarkan pada tujuan penggunaannya, pembiayaan ini dapat dibedakan pada kelompok sebagai berikut, yaitu adalah pembiayaan konsumtif. Yang dimana pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, Bank Syariah membatasi pembiayaan konsumsi tersebut kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Dan sumber kembali pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai oleh fasilitas ini. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam kategori jenis pembiayaan konsumtif ini diantaranya terdapat pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan multiguna, dan kartu pembiayaan. Dan pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan yang keduanya terdapat pembiayaan produktif, yang dimana pembiayaan ini yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Dan menurut keperluannya, pembiayaan produktif ini dapat dibagi pada dua bagian, yaitu pertama adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja ini merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi, baik secara kualitatif, yaitu sejumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Dan juga di dalam pembiayaan produktif ini terdapat pembiayaan modal. Di mana pembiayaan modal ini terdapat pembiayaan modal kerja peningkatan produksi, pembiayaan likuiditas, pembiayaan investasi, dan lain halnya. Nah, di sini ada jenis pembiayaan yang kedua, yaitu adalah pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Yang pertamanya adalah sekaligus, yang dimana fasilitas pembiayaan dengan penarikan dilakukan satu kali ini sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara ini ataupun dipindah bukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah penerima pembiayaan. Lalu juga yang kedua ini adalah bertahap sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maksudnya adalah fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah. Dan yang ketiga adalah penarikan sesuai kebutuhan. Di dalam materi penarikan sesuai kebutuhan ini merupakan fasilitas pembiayaan dengan penarikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah penerima pembiayanya.
Dan jenis yang ketiga ini adalah berdasarkan metode pembiayaan, yaitu pertama adalah berdasarkan pembiayaan bilateral. Jadi, pembiayaan bilateral ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh satu bank. Yang kedua, yaitu adalah pembiayaan sindikasi, yang dimana fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai satu proyek atau usaha tertentu. Dan pembiayaan sindikasi ini diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Dan pembiayaan ini memiliki ciri tertentu, yaitu jumlah pembiayaan biasanya memiliki dana yang sangat besar, jangka waktu pengembalian biasanya menengah atau panjang, dan tidak bersifat tanggung rentang. Mungkin itu saja yang saya jelaskan ataupun yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Della Maurelia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Febrian Dwi Ramadan. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Della Maurelia terkait dengan jenis-jenis pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Seperti yang kita tahu bahwasanya pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek itu sendiri merupakan sumber dana yang diberikan untuk jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan pembiayaan menengah adalah sumber dana dan jangka waktu antara jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan jangka panjang merupakan sumber dana yang diberikan untuk jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu pembiayaan berdasar sifat penarikan. Pembiayaan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan langsung di mana dana diberikan secara langsung kepada peminjam, sedangkan pembiayaan tidak langsung yaitu dana yang tidak langsung diberikan kepada peminjam melainkan digunakan untuk tujuan tertentu. Pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan angsuran, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan yang dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis pembiayaan yang ketujuh yaitu pembiayaan berdasarkan lokasi bank, yaitu pembiayaan onshore. Artinya, pembiayaan yang dilakukan di dalam negeri sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan pembiayaan offshore, yaitu pembiayaan yang dilakukan di luar wilayah hukum suatu negara. Sehingga semua jenis pembiayaan ini mencerminkan variasi dalam jangka waktu, sifat penarikan, sifat lunasan, dan lokasi bank yang terlibat. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Febrian Dwi Ramadan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.